Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, dimanapun Anda berada, Ibu berharap Anda sehat dan tetap semangat dalam menjalani setiap kegiatan. Pada materi kali ini kita belajar tentang layanan perpustakaan. Dari dua konser, ya, bukan perbesar. Em, Materi ini sebenarnya Anda bisa download di e-learning ya khususnya bagi mahasiswa universitas terbuka yang mengambil mata kuliah PKP yaitu praktek kerja perpustakaan. Tapi materi ini bisa juga bermanfaat bagi Anda pengelola perpustakaan dalam berbagai jenis perpustakaan yang ingin mengetahui tentang layanan perpustakaan itu seperti apa sih. Di sini fokus kepada layanan pendaftaran anggota perpustakaan. Yaitu sebagaimana kita pahami bahwa setiap perpustakaan pasti melayani pendaftaran anggota perpustakaan. Gunanya adalah dengan menjadi anggota maka akan mendapatkan apa layanan yang disediakan oleh perpustakaan dan kemudian juga dapat dapat meminjam buku yang disediakan oleh perpustakaan. Tetapi tentu saja pendaftaran anggota perpustakaan ini khusus bagi perpustakaan di lembaga itu sendiri. Artinya gini, kalau misalnya kita perpustakaan yaitu perguruan tinggi X misalnya, atau perguruan tinggi misalnya di lingkungan UN misalnya, maka yang menjadi anggota perpustakaan hanya SIFA UIN Jakarta. Dan begitu sebaliknya, misalnya kita sebagai mahasiswa universitas terbuka, maka kita dapat memanfaatkan atau atau meminjam buku yang ada di perpustakaan universitas terbuka. Oke, ini jalannya ya atau alurnya untuk mendapatkan kartu anggota. Pendaftaran kartu anggota perpustakaan merupakan layanan mengadministrasikan data anggota untuk memudahkan proses layanan pengguna perpustakaan. Jadi nanti kita diminta data kita nama, jenis kelamin, nanti nomor anggotanya akan diberikan oleh pengurus perpustakaan. Dan kemudian alamat kita dan lebih baik lagi ada fotonya ya, dan kemudian nanti kita diberikan kartunya. Nah kartunya kan pasti nanti bentuknya mungkin contohnya seperti ini, kartu anggota perpustakaan ABC misalnya, jalan apa dan sebagainya, dan ada tanda tangan kepala perpustakaan. Tapi biasanya kalau saat ini sih kalau untuk kartu anggota perpustakaan kalau bagi perguruan tinggi itu include ke dalam kartu mahasiswa ya biasanya gitu. Jadi perpustakaan tidak memberikan atau menerbitkan kartu anggota perpustakaan tetapi cukup untuk um, memberikan apa kartu mahasiswanya sehingga dengan kartu mahasiswa tersebut dapat meminjam buku di perpustakaan. Oke, lanjut. Kemudian prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Yang pertama adalah calon anggota menyerahkan syarat pendaftaran. Misalnya nanti kita mengisi form yang disediakan oleh perpustakaan. Dan kemudian kedua, pustakawan memeriksa keabsahan persyaratan calon anggota. Ketiga, memeriksa kelengkapan pengisian formulir pendaftaran. Jika belum lengkap, formulir dikembalikan kepada calon anggota untuk dilengkapi. Yang kemudian menerima formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap. Nah, biasanya kalau untuk zaman sekarang ini di dalam otak itu biasanya ada itu mendaftar secara langsung menjadi anggota perpustakaan. Tapi ini mungkin materi ini untuk memberikan pemahaman kepada Anda ya alur untuk menjadi anggota perpustakaan. Dan kemudian mengembalikan persyaratan pendaftaran kartu anggota perpustakaan kepada calon anggota perpustakaan, kemudian mengelompokkan formulir berdasarkan fakultas. Artinya di sini mengelompokkan formulir berdasarkan fakultas ini pekerjaan dari
petugas perpustakaannya. Misalnya kalau ada 12 fakultas, kalau misalnya tidak berdasarkan fakultasnya, maka akan riweh dan ribet ya untuk mencari nama yang kemungkinan hampir sama antara satu dengan lainnya. Kemudian menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi kepada petugas entry data anggota dan kemudian entry data anggota perpustakaan. Nah, ini prosedurnya ya, prosedur untuk mendaftar anggota perpustakaan. Cuman ya itu tadi, kalau untuk era sekarang rasanya cukup kita mengisi ya form-form yang disediakan oleh berupa G-form ya, G-form yang disediakan oleh perpustakaan ataupun include di dalam opaknya. Nanti di sana ada apa pengisian menjadi anggota perpustakaan. Dan selanjutnya entry data anggota perpustakaan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengentry data anggota perpustakaan. Yang pertama, memilih formulir berdasarkan fakultas sesuai dengan tugas. Ya, kalau kita fakultasnya ilmu budaya, maka kita mengambil formulir berdasarkan fakultas yang yang kita pilih. Dan kemudian membuka menu patron record dan kemudian entry patron record new edition dan memberikan inisial nama pengentry pada line 15 catatan, menyimpan data, dan memberikan paraf dan tanggal pada formulir yang telah dientry. Nah, memberikan paraf di sini adalah tugas dari pengelola perpustakaan. Nah, ini ada contoh video bagaimana sih cara untuk mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Sebentar Ibu akan share. Ini akan Ibu stop dulu. Mudah-mudahan bisa ya untuk meng-share. Bentar, ya agak lama karena belum tampil di dalam Zoom ya. Bentar. Nah, ini stop share kembali ke materinya. Ya, kegiatan pendaftaran anggota perpustakaan biasanya itu dilakukan tiap tahun sekali ya, di mana saat penerimaan mahasiswa baru, maba. Biasanya itu ada waktu-waktu tertentu, biasanya itu dimulai dari uh, Juli ya, Juli sampai Oktober. Atau bisa juga dimulai September sampai apa tuh,
Desember. Jadi ada rentang waktunya biar mahasiswa juga tidak terlalu crowded ketika harus ke perpustakaan, dan pengelola perpustakaan juga tidak terlalu crowded ketika menghimpun berkasnya dan mengelompokkan dan sebagainya. Ya, kemudian ini manfaat dari eh, anggota ya, manfaat dari kartu anggota perpustakaan itu adalah itu tadi yang telah saya katakan untuk melakukan sirkulasi, artinya si mahasiswa itu dapat meminjam atau mengembalikan buku. Jadi kalau tanpa kartu perpustakaan maka mahasiswa tidak akan bisa meminjam buku. Nah, tapi untuk perguruan tinggi tertentu memang belum banyak yang menggunakan secara langsung eh, kartu anggota perpustakaan, karena media yang digunakan untuk menjadi anggota perpustakaan itu banyak sekali ya. Tidak mesti juga perpustakaan itu harus membuat kartu anggota, tapi bisa juga include ke dalam kartu mahasiswa. Jadi dengan NIM-nya itu menjadi nomor anggota perpustakaan. Oke, dalam layanan sirkulasi terdapat 3 kegiatan layanan, yaitu layanan peminjaman, layanan perpanjangan pinjaman, layanan pengembalian. Nah, dalam 3 layanan ini wajib mahasiswa itu atau siswa ya ketika di sekolah itu menyerahkan kartunya atau memperlihatkan kartu anggota perpustakaan. Kalau misalnya layanan peminjaman udah jelas ya, ketika ingin meminjam, sementara kalau layanan perpanjangan pinjaman ketika memang peminjamannya itu membutuhkan waktu lagi untuk membaca, makanya boleh dipinjam sehingga ada namanya layanan perpanjangan pinjaman. Kalau sudah tidak sudah dibaca dan tidak diperlukan lagi buku yang telah dipinjam maka wajib dikembalikan, makanya ada namanya layanan pengembalian. Nah, di sini layanan peminjaman itu rata-rata perpustakaan di Indonesia melayangkan koleksi buku teks secara terbuka. Oleh karena itu, untuk memenuhi standar praktek kerja perpustakaan, kita sepakati untuk perpustakaan koleksi buku teks secara terbuka. Ya, artinya untuk meminjam buku itu mahasiswa atau siswa boleh meminjam langsung ya, gerak langsung dan mengambil bukunya, dan kemudian baru untuk meminjam harus melalui proses di layanan sirkulasi. Pada layanan terbuka, pengguna yang membutuhkan buku teks dapat masuk ke ruang penempatan koleksi dan mencari sendiri buku yang dikehendaki dan meramban browse buku yang ada di rak. Setelah mengecek di opak dan mendapatkan buku tertentu yang ingin dipinjam, pemustaka dapat melakukan proses peminjaman secara mandiri menggunakan komputer self-check yang tersedia di counter peminjaman. Ya, disinilah ya tantangan bagi perpustakaan harus memiliki OPAC ya. OPAC itu apa? OPAC itu adalah Online Public Access Cataloging, yaitu suatu apa mesin mengecek atau alat telusur yang disediakan, yang wajib disediakan oleh perpustakaan. Kalau tanpa OPAC rasanya agak sulit ya untuk apa tuh, untuk mengecek apakah ketersediaan buku yang ada di jajaran rak itu ada atau tidak. Oke, dan kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam peminjaman mandiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil buku yang dibutuhkan di rak buku, yang itu pengguna sendiri yang mengambil buku di jajaran rak dan kemudian bawa buku yang akan dipinjam ke komputer peminjaman mandiri atau ke layanan sirkulasi. Atau kalau di sini berarti bawa buku yang akan dipinjam ke komputer peminjaman mandiri, berarti ini perpustakaan sudah menyediakan komputer khusus yang yang khusus untuk meminjam. Jadi mahasiswa atau siswa itu sendiri melakukan peminjaman secara mandiri tanpa harus melalui
proses petugas ya, dia sudah melakukan mandiri. Dan kemudian scan kartu keanggotaan perpustakaan. Jadi fungsi dari kartu keanggotaan itu adalah untuk apa, identitas bagi pengguna perpustakaan untuk melakukan proses peminjaman. Kemudian apabila masa pinjaman buku sudah habis tetapi anggota masih membutuhkannya, maka masa pinjam buku dapat diperpanjang selama 1 kali masa pinjam, idealnya 10 hari. Nah ini tergantung dari kebijakan masing-masing perpustakaannya. Apakah 10 hari, 7 hari, atau 5 hari. Dan tergantung juga banyaknya koleksi ya. Tapi kalau misalnya satu judul hanya 5 eksemplar, oke lah misalnya 10 hari. Tapi kalau satu judul hanya 2 eksemplar yang dimiliki oleh perpustakaan, maka akan lebih cepat, misalnya bisa 2 hari. Maka oleh karena itu ini perlu suatu bahan pertimbangan. Berapa hari sih kira-kira pengguna itu dapat meminjam buku. Kemudian proses perpanjangan masa pinjaman dilakukan oleh petugas atau perpustakaan pada layanan sirkulasi. Setelah habis masa peminjaman, maka buku teks yang dipinjam harus dikembalikan. Proses pengembalian pinjaman dilakukan oleh petugas atau pustakawan pada layanan sirkulasi. Buku pinjaman harus dikembalikan sesuai dengan tanggal yang tertera pada lembar tanggal kembali. Nah, biasanya itu di belakang buku ada due date ya, artinya untuk mengingatkan pada pengguna wajib mengembalikan pada tanggal yang sudah ditetapkan dalam keadaan baik seperti pada saat dipinjam. Artinya mengembalikan buku tersebut dalam keadaan baik ya. Dan kemudian pengembalian yang melampaui batas tanggal tersebut dikenakan sanksi denda. Biasanya ketentuan jumlah denda per eksemplar ditentukan oleh masing-masing perpustakaan. Oke, dan kemudian demikian pula buku yang rusak atau hilang selama masa pinjaman menjadi tanggung jawab peminjam sepenuhnya. Artinya ketika misalnya pengguna itu sudah meminjam lalu bukunya rusak, maka itu wajib diganti ya, atau diperbaiki. Apalagi kalau hilang itu nanti kebijakannya itu tersendiri. Kalau hilangnya buku bahasa Indonesia mungkin agak mudah ya mencarikan, tapi kalau misalnya buku berbahasa asing, nah itu agak sulit ya. Dan itu perlu dihitung kembali berdasarkan harga buku, dolar dan sebagainya. Kemudian buku yang rusak harus semaksimal mungkin diperbaiki sehingga kembali baik seperti semula. Sedangkan buku hilang dikenakan sanksi keterangan. Biasanya sanksi yang diberlakukan pada perpustakaan umumnya sebagai berikut. Mengganti dengan buku yang sama, baik judul pengarang maupun penerbitnya. Sedangkan edisi dan tahun terbit boleh berbeda, tetapi yang lebih terbaru. Misalnya yang dihilangkan itu tahun 2010 misalnya. Nah, ternyata ada yang edisi terbarunya, misalnya 2023 misalnya. Boleh, itu sangat diharapkan. Ya, artinya dengan otomatis dengan judul yang sama. Tetapi kalau andai pun tidak ada judul yang sama, itu bisa yang agak-agak melipir sama, gitu, mirip judulnya. Saya contoh yang dihilangkan adalah buku tentang manajemen pendidikan. Tetapi ternyata pengarangnya tidak sama yang buku yang dihilangkan. Itu tidak apa-apa. Carilah buku yang terbaru tetapi yang judulnya hampir sama walaupun pengarangnya mungkin berbeda. Dan kemudian apabila buku yang sama tidak ditemukan, maka yang bersangkutan harus mengkopi buku eksemplar lain milik perpustakaan jika buku tersebut ada yang lebih dari 1 kopi. Nah, sebenarnya sih ini tidak begitu dianjurkan ya kalau untuk mengkopi, sebaiknya memang yang buku beli baru. Walaupun itu tadi, walaupun mungkin judulnya berbeda, pengarangnya berbeda, tetapi hampir sama. Gitu. Jadi, tapi mungkin saja ada perpustakaan tertentu memiliki kebijakan seperti ini. Misalnya agak sulit untuk dicari, tetapi perpustakaannya butuh dengan judul yang sama, nah mungkin bisa mengcopy. Tetapi ada juga perpustakaan lainnya tidak
tidak apa ya, tidak menganjurkan untuk mengcopy, tetapi membeli buku yang senada, ya, yang senada. Kemudian apabila ketentuan A dan B tidak dapat dipenuhi, A dan B itu mesti ini ya, tidak mengganti juga, tidak ditemukan bukunya. Hmm, apabila ketentuan A dan B tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan harus mencari buku dengan subjek yang sama atau hampir sama meskipun judul atau pengarang dan penerbit berbeda. Selain itu, buku ketiga ini harus mempunyai ciri fisik yang mendekati buku yang diganti. Misalnya, jumlah halaman, tebal buku, ukuran, misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada video lagi untuk prakteknya. Bagaimana sih praktikum layanan perpustakaan? Stop share dulu dan kemudian balik untuk meng-share tentang oke, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.